Ratusan negara terkonfirmasi diserang virus yang diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. 13 juta lebih orang di dunia telah dinyatakan positif terserang virus yang dapat bertahan hidup di alam bebas selama 9 jam ini. Kalau ada seseorang pasien wafat karena COVID-19, mayatnya tidak boleh diambil dari rumah sakit. Karena setelah seseorang meninggal, virus COVID-19 itu masih bisa hidup di dalam cairan-cairan tubuh sampai 9 jam. Bahkan lebih dari 9 jam, bisa 1 sampai 2-3 hari. Jadi akan berbahaya sekali, akan sangat menular virus COVID dari mayat yang wafat tersebut kepada keluarga, kepada masyarakat sekitarnya. Dan ini akan terjadi penularan yang sangat luas. Jadi sekali lagi, kalau ada pasien yang wafat di rumah sakit yang dirawat karena COVID-19, mayatnya tidak boleh diambil. Harus dikemudikan oleh petugas rumah sakit yang telah siap, yang telah dilatih sesuai dengan fardu kifayah untuk umat muslim. Pemulasaran jenazah yang sesuai dengan syariah diikuti dengan protokol COVID akan memutus rantai penyebaran dari COVID-19. COVID-19 adalah real dan nyata adanya, bukan rekayasa, bukan akal-akalan pemerintah, apalagi kemudian menjadi proyek petugas kesehatan. Lonjakan kasus akan terus terjadi kalau kita semua tidak memperhatikan protokol kesehatan. Mari bersama melawan COVID-19. Ahli virologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Dr. Harapan PhD mengatakan, cairan dalam tubuh jenazah penderita COVID-19 sangat banyak dan bisa keluar melalui setiap celah tubuh, seperti mulut, hidung, mata, dan lubang dubur. Bahkan, cairan itu bisa keluar melalui lubang bekas tusukan jarum infus. Beberapa cairan tubuh jenazah COVID-19 amat berbahaya karena mengandung virus corona itu, tutur pemuda lajang penyandang bergelar PhD itu. Pemerintah Aceh melalui rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di seluruh Aceh bekerja dengan sungguh-sungguh dalam penanganan pasien COVID-19. Bagi pasien COVID-19 yang tiba di rumah sakit rujukan, dengan ambulans terlebih dahulu disinggahkan di ruang instalasi gawat darurat untuk pemeriksaan. Setelah melalui pemeriksaan di ruang instalasi gawat darurat, pasien dengan diagnosa ringan dibawa ke ruang isolasi Pinere. Namun, bagi pasien yang diagnosa berat akan dibawa ke ruang Respiratory Intensive Care Unit atau RICU. Baik di ruang Pinere maupun di ruang RICU, pasien dilakukan perawatan secara medis disertai dengan pendampingan Islami, seperti mengaji, berdoa, maupun siraman rohani. Bagi pasien yang dinyatakan sembuh, pihak keluarga melakukan penjemputan yang ikut dilepas oleh tim medis. Di RSUD ZA, tugas pendampingan Islami dilayani oleh petugas dari tim instalasi Islami. Lalu, tim instalasi Islami menjelaskan proses mengurusi jenazah mulai dari disemayamkan, memandikan, mengkafani, mensalatkan, hingga dibawa ke pemakaman dengan ambulans dan proses pemakaman oleh petugas. Adapun pelaksanaan fardu kifayah terhadap jenazah COVID-19 sesuai dengan protokol medis dan MUI pusat. Sesuai dengan protokol medis, kita memandikannya tanpa menyentuh pasien. Kita siram dengan air. Juga apabila khawatir dengan hal tersebut, kita mentayamumkannya. Kemudian kita kafankan, kita salatkan ketika peti jenazah sudah berada di liang lahat. Nabi kita memerintahkan untuk segera mengurusi jenazah. Dari Ibnu Umar, ia berkata,
Saya mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian meninggal, janganlah kalian menahannya dan segeralah memakamkannya. Hadis riwayat Tabrani. Maka untuk itu saya berterima kasih banyak, terutama kepada para dokter dan perawat yang telah merawat saya dengan begitu ikhlas. Mudah-mudahan jadi amal baik buat semua. Kemudian juga saya berpesan kepada masyarakat Aceh khususnya supaya masing-masing menjaga diri dan mengikuti arahan-arahan daripada pemerintah kita demi keselamatan kita semua dan juga keluarga kita. Dan yang penting kita tetap berkeyakinan bahwa ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemulasaran jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin dilaksanakan oleh tim profesional, yaitu berada di bawah instalasi jenazah dengan langsung orang-orang yang memang melakukan fardu kifayah itu adalah di bawah pelayanan Islami. Jadi dilakukan oleh ustadz dan ustazah sesuai dengan jenis kelamin yang meninggal, itu dilakukan dengan prosedur mengikuti protokol kesehatan secara konsisten, karena kita tahu memang penularan dari jenazah itu masih sangat tinggi. Untuk itu semua tenaga yang terlibat dalam pemulasaran jenazah itu terlebih dahulu dilatih dengan baik dan profesional. Protokol kesehatan yang begitu ketat dan sesuai dengan syariat Islam dilakukan sebagai upaya kita, manusia, mencegah penularan virus corona kepada keluarga jenazah, petugas kesehatan, dan masyarakat di sekitarnya. Setelah semua protokol dan prosedur kita laksanakan dengan disiplin, selebihnya mari kita sama-sama berdoa supaya virus mematikan corona segera sirna di bumi serambi Mekah.